Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Lili. Saya Delon Tantriwijaya dengan NIM 2802 397 823. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang seluruh pipeline dan dan eksplorasi yang telah saya lakukan terhadap fa terhadap file yang ditujukan untuk pengerjaan UTS saya. Nah, jadi kita mulai dari file IPYNB-nya dulu. Ini adalah saya ada melakukan eksplorasi di sini. Dan jika Ibu ingin mengetahui lebih jelasnya, mungkin Ibu nanti bisa membacanya langsung di eksplorasi yang telah saya berikan di sini. Nah, pada langkah pertama yang saya lakukan seperti biasa, saya itu karena saya mendapat name yang ganjil, sehingga saya mendapat eh, dataset yang target dan fiturnya itu terpisah ya, Bu. Nah, jadi saya pertama buka datasetnya dulu. Saya pisahkan dataset ini yang target dan ini yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan. Dan habis itu di sini saya cek ternyata ada 5.000 baris dan 23 kolom untuk file yang berisi fitur dan 5.000 baris dan 3 kolom untuk file yang berisi target. Nah, ini saya ada cek ada kolom apa saja untuk masing-masing file. Bisa kita lihat di sini ada student ID, gender, branch, GPA, 10 percentage, 12 percentage, backlog, study per hour, attendance percentage, project complete, dan lain-lain. Dan sedangkan di target yang akan kita prediksi nanti adalah salary LPA, yaitu besaran gaji yang akan kita dapat jika mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada placement status, itu adalah apakah kita mendapatkan pekerjaan atau tidak. Nah, eh, selanjutnya saya mengecek apakah ada nol di sini. Dan kalau saya lihat, kalau di sini nol hanya terdapat pada kolom extracurricular involvement pada file feature. Kira-kira ada 1006 objek nolnya. Sedangkan kalau di file target sangat bersih, tidak ada nol sama sekali. Nah, habis itu ini describe seperti biasa. Ini juga describe target. Nah, habis itu saya melakukan value count terhadap target, terhadap placement status, dan ternyata diketahui bahwa di sini terjadi imbalance antara target place dan non place. Ini juga menjadi cukup perhatian saya gitu kan, karena takutnya nanti ketika model diberlakukan itu akan terjadi imbalance yang sangat parah gitu kan, karena perbedaannya yang sangat jauh. Nah, habis itu ini saya melakukan distribusi biasa terhadap kolom salary. Saya hanya memakai histogram dan box plot. Nah, pada histogram ini diketahui ternyata bahwa banyak kolom target yang berisi nilai nol. Jumlahnya tuh sekitar 700-an mungkin ya, Bu. Nah, habis itu eh, sisanya tuh didominasi dari poin 10 sampai 20 kira-kira. Yang paling banyak itu 20 selain nol. Oh iya, eh, nilai poin yang bernilai nol ini itu karena karena pada kolom pada kolom placement status itu statusnya adalah non place, jadi dia tidak memiliki pekerjaan sehingga gajinya adalah nol. Nah, ini saya melakukan analisis korelasi untuk feature selection. Nah, yang pertama ini saya gabungkan dulu filenya berdasarkan kolom ID, student ID. Habis itu saya pilih kolom numerik untuk dicek korelasinya dengan salary. Habis itu ini saya mengecek salarinya dengan Pearson. Habis itu saya ini kodenya untuk heat map. Nah, ini mengecek korelasi eh,
kolom numerik terhadap placement status menggunakan poin biserial. Nah, jika dilihat korelasi di sini, eh, korelasi yang paling berdampak positif untuk salary LPA itu adalah GPA, Bu. GPA itu sangat berdampak positif sekali terhadap besarannya salary yang akan kita dapat nanti. Yang kedua ada coding skill rating, dan selanjutnya itu ada 10% dan 12%. Nah, berarti dari sini kita ketahui bahwa semakin tinggi IPK yang kita miliki, itu akan memungkinkan kita semakin tinggi mendapatkan gaji. Dan jika kita memiliki skill coding yang tinggi juga, itu juga akan lebih mungkin akan lebih memungkinkan jika kita mendapat gaji yang tinggi. Dan 10% dan 12% ini juga mewakilkan bahwa riwayat kita pada saat sekolah dulu, misalkan pada saat SMA itu juga sangat berpengaruh terhadap gaji kita. Nah, jika misalkan kita lihat di sini, untuk kolom backlogs ini memiliki korelasi yang negatif ya, Bu. Nah, kira-kira dari backlogs ini, backlogs tuh kalau nggak salah jumlah mata kuliah yang mengulang. Ya, jumlah mata kuliah yang mengulang. Eh, dari korelasi negatif ini saya dapat menyimpulkan, Bu, bahwa semakin banyak mata kuliah kita yang mengulang, itu akan semakin menurunkan besaran gaji yang akan kita dapat. Begitu, Bu. Nah, ini ada heat map-nya. Nah, ini ada korelasi terhadap placement status. Kira-kira sih korelasi placement status tuh hampir mirip dengan hasil korelasi dari salary LPA sih, Bu. Intinya sama aja. GPA yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan untuk diterima kerja atau tidak, dan diikuti seperti yang tadi sih. Nah, habis itu di sini kita langsung masuk ke split data untuk training dan tes. Ini saya gabungkan dulu filenya. Habis itu ini handle missing value terhadap kolom extracurricular involvement. Ini saya pakai mode karena dia kolomnya adalah kategorikal. Jadi saya pakai mode saja yang paling banyak. Nah, habis itu ini pisahkan target untuk, oh ya, saya di sini jadi memisahkan antara antara data yang ingin dilakukan regresi dan dilakukan klasifikasi. Saya pecah jadi menjadi dua. Ini untuk regresi dan ini untuk klasifikasi. Nah, di sini saya memisahkan fitur mana yang akan menjadi target pada masing-masing regresi dan klasifikasi. Nah, yang saya drop di sini adalah student ID. Nah, student ID itu tidak berpengaruh apa-apa. Nah, yang kedua ada placement status dan salary LPA karena itu adalah target. Habis itu ini kita split 80% training dan 20% tes. Nah, habis itu ini jumlah chipnya masing-masing tuh ada eh, masing-masing untuk training tuh ada 4.000 baris dan 22 kolom, dan masing-masing untuk tes itu ada 1.000 baris dan 22 kolom. Nah, oh iya, di sini saya melakukan feature engineering beberapa gitu kan. Ini pertama saya definisikan kolom dulu, numerik kolomnya apa saja, saya kelompokkan dulu. Nah, habis itu untuk kategorikal kolom, saya langsung kelompokkan menjadi ordinal kolom dan nominal kolom. Nah, ini saya melakukan imputer terhadap kolom numerik. Ini langsung saya pakai saja Mian. Nah, habis itu ini saya lakukan imputer untuk ordinal dan encodernya untuk kolom yang ordinal tadi. Saya menggunakan ordinal ya karena kolom-kolom yang saya masukkan seperti family income level dan city tier itu adalah kolom kategorikal yang memiliki peringkat. Habis itu selanjutnya ada nomina apa? Ada imputer untuk kolom
kolom yang nominal. Nah, habis itu encode-nya menggunakan one hot encoder. Ini digabungkan semua. Nah, habis ini saya di sini seperti membuat data frames karena eh, kemungkinan akan terjadi error, bukan kemungkinan sih, seharusnya terjadi error kalau saya tidak melakukan ini. Saya membuat data frame untuk datanya. Nah, habis itu ini ya seperti biasa. Oh ya ini shape setelah di OneHot dan ordinal encoding, shape-nya itu untuk masing-masing ya Bu, untuk masing-masing regresi dan klasifikasi. Tapi yang sini kena, saya juga heran kenapa yang hanya muncul regresi. Nah, shape-nya itu 4.000 baris, 31 kolom. Jadi bertambah 9 kolom baru ya Bu. Nah, habis itu ini, oh ya ini saya eh, karena model karena model tidak bisa membaca eh, kalimat atau objek atau kategorikal. Jadinya saya ini melakukan encoding juga terhadap target. Saya melakukan encoding juga terhadap target. Nah, habis itu ya sudah siapnya masih seperti yang tadi. Nah, habis itu ini distribusinya. Untuk distribusinya sama seperti yang tadi saya jelaskan itu terdapat imbalance baik di training ataupun di testing. Nah, habis itu sekarang kita langsung masuk ke model. Yang pertama itu langsung model regresi untuk target salary LPA. Di sini saya menggunakan linear regresi, decision tree regressor, random forest, dan gradient boosting. Sebenarnya hanya disuruh tiga sih, Bu. Cuma saya penasaran aja kalau di gradient boost itu bakal naik apa enggak. Ya, ini seperti biasa kodenya. Nah, ini dia hasilnya. Nanti mungkin hasilnya akan kita langsung bahas aja di bawah untuk biar langsung masuk kesimpulannya, Bu. Nah, ini ada klasifikasi model. Untuk klasifikasi model ini dilakukan terhadap placement status dan modelnya sih sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi ya Bu. Hanya saja versi klasifikasinya yaitu logistic regression, decision tree classifier, random forest classifier, dan gradient boosting classifier. Saya hanya menggunakan model-model dasar karena saya yakin model dasar seperti itu juga sudah sangat bagus untuk data seperti ini. Karena karena data yang saya dapat sudah lumayan bersih dan oke. Ya seperti biasa ini modelnya kita akan bahas aja di bawah langsung. Nah ini saya mengambil base model atau model terbaik untuk kedua model yaitu regresi dan klasifikasi. Di sini saya untuk regresi saya menggunakan matriks evaluasinya itu R square, RMSE, dan MAE. Tapi untuk patokan utama saya menggunakan R square sebenarnya, Bu. Nah, jadi untuk model regresi saya, yang paling bagus ini adalah linear regression. Karena bisa dilihat sini R, R square-nya tuh, R square score-nya tuh mendapat 0,5966. Itu berarti eh, hampir 60% variasi dari data ini berhasil eh, dijelaskan atau mungkin diprediksi oleh model. Nah, RMSE-nya bisa dilihat 3,9642. Nah, itu berarti kira-kira kemungkinan kesalahan terhadap prediksi, bukan, kira-kira eh, meleset dari target gaji atau salari itu hanya 3,96 sekian poin gitu kan. Jadi itu sudah lumayan oke, tidak berdampak terlalu besar kan. Karena kurang dari 4 poin itu sudah lumayan oke, tidak terlalu jauh. Dan jika dibandingkan dengan model-model lainnya,
Jika dibandingkan dengan Decision Tree, apa Decision Tree ini adalah model yang paling performanya buruk ya, Bu. Eh, R square-nya itu dia hanya 0,1867. Itu sangat variasi yang sangat kecil sekali. Berarti model ini sangat tidak mampu sekali untuk em, melakukan regresi terhadap data set yang saya miliki. Nah, untuk RMSE-nya ini 5,6, jadi dia hampir 6 itu agak lumayan jauh kan. Kayak mungkin untuk beberapa kasus tertentu mungkin itu sudah hampir melebihi setengah dari poin gaji. Nah, untuk model lainnya hampir mirip-mirip sih, tapi ya lebih bagus linear regression ini yang paling optimal untuk semuanya. Nah, untuk model klasifikasi saya terhadap placement status, ini saya mendapat model yang paling bagus adalah logistic regression. Acuan utama saya dalam klasifikasi ini, matriks evaluasi yang paling saya utamakan adalah F1 score, yang kedua baru akurasi. Nah, kenapa F1 score? Karena diketahui bahwa dataset yang saya miliki itu terjadi imbalance data yang sangat parah sekali. Jadi takutnya kalau misal kalau misal model klasifikasinya tidak menunjukkan performa yang bagus, bukan. Kalau misalkan akurasinya bagus, tetapi F1 score-nya itu sangat jomplang sekali, Bu. Nah, itu juga sangat buruk akhirnya terhadap hasil. Jadi saya lebih mengutamakan F1 score di sini. Nah, bisa kita lihat di sini F1 score yang dimiliki dari logistic regression saya adalah 0,93 atau 93%. Itu berarti eh, hasil dari prediksi model saya itu sudah cukup seimbang antara recall dan precision. Jadi kemungkinan ada kesalahan target itu tuh agak minim sih, di bawah 10%. Nah, tingkat akurasinya itu ada di 0,89%, itu hampir 90%. Itu menurut saya sudah sangat bagus sekali untuk model klasifikasi. Nah, ini ada ROCOC. Nah, ini model yang saya pakai hasilnya. Kalau untuk klasifikasi sih eh, tidak tidak ada yang terlalu jomplang seperti regresi ya, Bu. Hmm, semuanya F1 score-nya di sekitar 93. Tapi yang paling besar sih saya lihat logistic regression. Karena logistic regression yang paling oke itu karena pertama F1 score-nya paling tinggi. Walaupun hanya berbeda sedikit saja dari random forest, tetapi dia memiliki akurasi yang lebih besar. Nah, yang kedua, ROCOC-nya juga lebih bagus daripada yang lain. Nah, itu saja untuk file IPWNB atau eksplorasi yang telah saya lakukan. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke data ingestion. Nah, di data ingestion ini sama seperti yang telah materi yang Ibu beri, saya hanya mengikuti template saja dan menyesuaikan dengan kebutuhan dataset saya. Nah, ini pertama define folder atau membuat folder. Ini mengambil file A dan file A target, A feature dan A target. Dan itu pertama diambil, habis itu eh, filenya akan dikeluarkan setelah disatukan menjadi A merged. Nah, ini adalah processing datanya, ini membaca filenya, ini basic validation untuk melihat apakah file tersebut sudah ada atau belum, ataukah terjadi kesalahan pada file tersebut. Nah, habis itu saya menyatukan filenya berdasarkan kolom student ID. Nah, habis itu ini saving data. Nah, ini seperti biasa, hanya mengecek apakah proses berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan ke file, langsung saja ke file ini, end-to-end pipeline yang berisi training dan pre-processing. Nah, yang pertama ini adalah pipeline untuk training.
Ya seperti biasa, ngeload datanya yang sudah di merge tadi, yang ada di ingested data. Habis itu di sini saya melakukan missing value dengan mode seperti yang telah saya lakukan pada file IPWNB. Nah, habis itu ini disiapkan kolom targetnya. Seperti yang tadi saya bilang, saya membuat langsung memisahkan menjadi dua file itu untuk regresi dan klasifikasi. Habis itu ini split data. Habis itu ini define kolom dan di bawahnya saya langsung melakukan scalar. Scalarnya ini saya dilakukan dengan standar scalar. Nah, kenapa saya menggunakan standar scalar? Karena menurut saya dataset yang saya miliki ini em, memiliki variasi dat variasi data numerik atau jarak data itu yang tidak terlalu jauh. Misalkan seperti dari 0 sampai 20, 0 atau 0 sampai 30. Range datanya tuh sangat berdekatan sekali, tidak yang terlalu jomplang dan terlalu aneh-aneh. Makanya saya hanya menggunakan standar scalar. Nah, habis itu di sini ordinal encoding. Nah, ini on hot encoder saya. Habis itu ini saya satukan. Nah, seperti yang biasa tadi saya bilang, ini saya buat indeks agar tidak terjadinya error data frame. Iya, transforms. Nah, ini apa? Kolom target placement statusnya yang masih berupa kategorikal atau kata-kata itu saya ubah share coding menjadi 0 dan 1. Nah, karena pada soal itu diminta untuk selain menyimpan model di pickle, diminta juga pada soal itu untuk menyimpan model menggunakan MLflow. Jadi ini adalah MLflow saya. Ya, ini trainingnya training mengambil base model untuk regresi, habis itu ini base model untuk klasifikasi, habis itu oh ya ini untuk pickle-nya saya jadi MLflow dan pickle-nya saya satukan. Ini oh ya pickle saya ada tiga, jadi untuk base regression model, base classification model, dan untuk preprocessing saya bagi tiga. Nah, habis itu ini untuk penyimpanan di MLflow dibagi tiga juga seperti di pickle tadi untuk regresi, klasifikasi, dan preprocessing. Nah, di situ ini hanya validasi untuk jika apakah apakah file itu apakah kode benar-benar berjalan dengan benar atau tidak. Nah, habis itu sekarang kita akan masuk ke evaluation pipeline. Nah, untuk evaluation pipeline ini hanya sebenarnya saya agak kurang mengerti sih ini untuk apa adanya ini kan sebenarnya mungkin untuk melengkapi pipeline akhir. Ya, jadi saya di sini juga mengikuti seperti apa yang Ibu berikan pada materi. Ya, seperti ini yang ini pipeline untuk regresi ada MAE, MSE, RMSE, dan R square. Dan di situ di sini ada untuk klasifikasi ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, habis itu saya di sini pipeline untuk memanggil kedua model dan melakukan evaluasi. Di sini saya ngeload pickle dulu, 3 pickle tadi. Habis itu ini loading datasetnya. Habis ini, oh ya ini pre-processingnya. Habis itu ini untuk targetnya. Nah ini untuk memanggil evaluasinya. Dan ini adalah bagian yang menandakan proses apakah sudah selesai atau belum. Atau berhasil atau belum. Nah selanjutnya kita masuk ke pipeline. Pipeline-nya ya sederhana saja. Karena ini hanya memanggil seluruh file-file yang telah atau codingan yang telah saya lakukan tadi. Ada yang pertama ingest data, yang kedua training. Nah, trainingnya ini kan apa? Training, preprocessing, pipeline ya Bu, end-to-end pipeline. Dan itu, oh, ya. Habis itu
ada pipeline evaluasi yang tadi, evaluation pipeline yang baru kita bahas, dan ini yang, yang menandakan kode telah berhasil dijalankan. Nah, habis itu kita langsung lanjut ke, oh, atau mungkin Ibu ingin melihat bukti-bukti dari yang setelah saya jalankan. Ini ada email runs-nya, ini ada kedua model saya, kedua model saya dan pre-processing-nya. Nah, ini ada ingested data. Ini adalah hasil output dari penggabungan data target dan feature. Oh, ini bukan. Nah, ini artifact saya yang berisi tiga pickle, base regression model, base classification model, dan proses pre-processing yang telah saya lakukan. Oh, ini buat fast API. Nah, ini ada requirement juga. Requirement, semua requirement saya masukkan seadanya, Bu. Nah, ini selanjutnya kita akan langsung ke apa ya namanya? Oh, Streamlit, Streamlit tapi yang menggunakan GitHub. Nah, ini app.py-nya. Ini pertama kita panggil pickle-nya dulu, habis itu kita load modelnya. Nah, ini value-value apa saja dan range value-nya seperti apa yang boleh untuk dimasukkan. Nah, habis itu ini ada ordinal encodernya, boleh apa saja yang dilakukan, boleh apa hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan. Ini adalah kategorikalnya, kategorikal yang yang nominal yang biasa. Ini apa saja boleh untuk dilakukan, dimasukkan. Nah, habis itu ini untuk submit buttonnya. Submit button itu untuk memprediksinya mulai. Oh iya, ini saya menggunakan sidebar karena pada soal itu diminta untuk menggunakan UI yang agak di custom sedikit, yang agak bagus sedikit mungkin. Jadi tidak template dari template-nya. Saya menggunakan sidebar. Nah, ini data apa saja yang dimasukkan berdasarkan dataset. Nah, ini oh ya ini untuk UI-nya. UI-nya apa saja? Seperti ini, UI dari atas sampai bawah. Ya mungkin kalau Ibu ingin melihat langsung, kita akan coba ya Bu. Share setting. Bukan yang ini. Maaf, saya akan ganti layar dulu. Nah, nah ini adalah GitHub saya. Oh bukan ini. Ini yang Iris. Mana nih? Nah ini. Nah ini adalah file-file yang saya masukkan ke dalam GitHub. Ini ada app yang barusan kita bahas tadi. Habis itu ada ketiga pickle yang saya bilang, klasifikasi, regresi, dan reprocessing. Habis itu ini ada semua requirement-nya. Nah, habis itu bukan, nah ini. Jadi sidebar yang saya maksud adalah ini ya Bu, yang di sebelah kiri atas ini. Nah, jika eh, pada tampilan utamanya hanya menampilkan judul dari prediksi. Nah, ini ada panduan untuk menggunakan sidebar yang ada di kiri atas, itu untuk memasukkan datanya apa saja. Nah, ini kita bisa melihat data data apa saja yang kita masukkan, jumlahnya berapa. Nah, ini bisa kita atur semuanya. Dan jika misalkan kita pencet prediksi, nah hasilnya itu akan ada di bawah ya, Bu. Eh, nah, nah hasil prediksinya itu akan menampilkan jumlah salary yang akan kita dapat dan apakah kita akan diterima kerja atau tidak. Nah, ini adalah probability kemungkinan kita diterima kerjanya. Ya, ini.
nilai dari apa bar plotnya ya habis itu ini ya, seperti biasa. Nah, kita akan balik lagi ke file. Em, nah, selanjutnya itu selanjutnya kita akan membahas oh ya Streamlit Fast API. Pertama dari Fast API-nya dulu. Nah, untuk Fast API sama seperti yang telah Ibu berikan codingannya, saya ikuti saja, hanya menyesuaikan. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan adalah ngeload model dan pre-processingnya. Load model. Nah, habis itu ini eh, tipe data, klasifikasi tipe data berdasarkan dataset. Jadi menyesuaikan setiap kolom pada dataset tersebut memiliki tipe data apa. Nah, habis itu saya membuat app.get-nya menjadi dua. Karena app.get pertama ini yang read root fungsinya adalah untuk menjalankan apa ya, ibaratnya menjalankan model atau mengeksekusi pekerjaan. Nah, yang kedua, app.get ini ya slash health ini adalah fungsinya untuk mengecek apakah model yang saya miliki masih dalam kondisi yang sempurna atau performanya masih baik untuk dilakukan untuk terus dilakukan prediksi. Karena jika tidak karena jika modelnya sudah tidak baik, mungkin akan dilakukan training ulang dengan data terbaru. Nah, ini app.postnya ini ya untuk memprediksi seperti biasa, seperti yang telah Ibu berikan ini saya hanya menyesuaikan saja. Saya ada pre-processing di sini. Ini untuk model regresi dan ini untuk model klasifikasi dan ini untuk mendapatkan probability kemungkinan untuk apakah kita berapa persen kemungkinan kita untuk diterima kerja. Nah, habis itu ini hasil hasil dari prediksi tersebut. Nah, kita langsung masuk saja untuk ke Streamlit. Streamlitnya. Nah, Streamlit ini hampir mirip sama seperti isinya hampir mirip seperti app.py yang saya jelaskan tadi. Nah, di Streamlit ini ada untuk UI-nya, ini judulnya segala macam petunjuk dan ini apa saja value yang bisa kita masukkan pada nanti di Streamlit itu. Ini batasan value-nya dan ini value untuk kategorikalnya apa saja yang bisa kita pilih. Nah, habis itu ini disesuaikan berdasarkan dataset. Hmm, nah, ini untuk prediksinya. Prediksinya itu di sini ada proses menjelang prediksinya. Sebenarnya menjelang prediksi ini tidak akan terlihat jika model berhasil dengan cepat untuk menyelesaikan prediksi. Ya, habis itu ini ada hasil prediksinya untuk hasil prediksinya apa? Untuk menampilkan hasil prediksinya. Dan di sini ada untuk menampilkan placement status. Di sini ada untuk menampilkan probabilitas dari placement status tersebut. Habis itu di sini ada untuk menampilkan jumlah dari gaji yang mungkin kita dapat. Ini probability placement status yang mana? Yang ini ya. Eh, yang ini ya. Ini seperti bar meterannya. Ini menandakan prediksi telah selesai. Nah, di sini jika prediksi gagal ada terjadi masalah, ya akan menampilkan pesan seperti ini. Habis itu ya ini seperti template yang telah Ibu berikan di kelas.
Nah, ini ya sama seperti yang telah Ibu berikan. Nah, ini untuk memeriksa jika apakah kita berhasil terhubung dengan API atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan mungkin melihat hasil dari fast API-nya. Nah, ini adalah servernya. Ini ada gate pertamanya, gate keduanya yang health itu yang saya bilang. Nah, statusnya oke, berarti modelnya masih baik, performanya masih relevan. Nah, habis itu ini ada postnya untuk prediksinya. Dan ini sudah saya isi nilainya, yang nilai-nilai intinya sudah saya isi, yang kategorikal sudah saya isi dengan semestinya agar tidak error. Nah, ini kita lihat, ini prosesnya. Nah, ini ada hasil prediksinya, place atau mendapat pekerjaan, kemungkinan dapat kemungkinan berhasil berhasil diterima kerjanya ada 86% dan prediksi gajinya ada di 7,72 LPA. Sudah seperti kira-kira seperti itu saja dan ini untuk fast API Streamlit-nya ya kira-kira sama seperti yang menggunakan GitHub yang tadi, hanya saja di local server. Ya, ini sidebar-nya untuk prediksi dan ini kita bisa melihat value yang telah kita masukkan di sini dan ini untuk prediksinya jika kita sudah ingin prediksi dan hasilnya ada di bawah dan ini adalah hasil prediksinya. Apa hasilnya itu place probability kita diterima kerjanya ada 84,51% dan kemungkinan gaji yang kita dapat adalah 7,12. Ini adalah prediksi selesai. Nah, sekiranya seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai pro- project UTS yang telah saya kerjakan ini. Dan mungkin jika Ibu ingin melihat penjelasan lebih lengkapnya, fitur apa saja yang dipakai dan alasannya mengapa, Ibu bisa bisa membaca langsung di file IPYMB yang saya punya ini nanti, karena di sini saya telah menuliskan secara singkat sebutnya saja apa saja yang telah saya eksplorasi mengenai info datasetnya, pembelian fitur apa saja yang beberapa fitur apa saja yang saya pilih, alasannya mengapa, dan di paling bawah itu ada matriks evaluasi untuk setiap model, klasifikasi dan regresi, mengapa saya memilih eh, matriks evaluasinya itu, dan ini ada kesimpulannya. Sekiranya seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, Bu.